Arif. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat Pak. Kelihatannya kok murung, ada apa ini Pak Arif? Aduh Pak, habis ngajar dari kelas 12. Anak-anak itu kalau tak ajar itu susah untuk mendengarkan Pak. Kalau rame ditegur ya diem, tapi cuma sebentar nanti balik lagi. Kayak kurang terlalu memperhatikan pelajaran. Kira-kira menurut Pak Arif permasalahannya apa ya Pak? Kok sampai anak-anak seperti itu? Jadi gini Pak, untuk permasalahannya mereka itu susah sekali untuk mengikuti aturan. Ya kayak tidak mau mengikuti aturan tuh. Nah, sementara ini sudah Pak Arif lakukan apa Pak Arif? Untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu. Cuman saya ingatkan sih Pak, biasanya kalau rame ya tolong diam, perhatikan lagi pelajaran seperti itu. Cuma saya sekedar ingatkan saja sih tentang peraturan-peraturan di kelas. Sampai sekarang belum berubah ya Pak Arif ya? Untuk satu belum terlalu berubah ya, anak-anak masih kurang terlalu memperhatikan dari segi pelajaran ini. Bagaimana menurut Pak Arif ketika Pak Arif mencoba untuk mencari solusi yang lain selain hanya sekedar mengingatkan? Bagaimana Pak Arif? Oh iya Pak, dulu saya pernah ikut waktu penjelasan modul guru penggerak itu ya, tentang keyakinan kelas kalau nggak salah, kalau jenengan sampaikan itu. Oh, iya. Coba nanti akan saya praktekkan untuk keyakinan kelas itu kepada siswa-siswa. Nanti coba anak-anak itu nanti tak suruh buat tentang keyakinan kelas, usul-usul apa aja yang mau disusulkan anak-anak biar dari mereka sendiri gitu. Kalau nggak salah gitu ya Pak ya dulu. Ya, betul Pak Arif, itu bisa jadi solusi Pak Arif. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan konsepnya, kalau peraturan kelas itu kan dari sekolah ke siswa ya Pak Arif. Tapi kalau keyakinan kelas itu jenisnya gimana itu? Kalau keyakinan kan langsung dari siswa sendiri gitu ya Pak ya berarti. Jadi kalau sesuatu yang tumbuh dari diri siswa sendiri kan biasanya anak lebih tertarik atau lebih tertekan ya. Dalam artian dia lebih mau menuruti lah gambarannya. Oh, maksudnya lebih konsekuen gitu ya? Lebih Konsekuen dengan apa yang dia katakan kan, kalau daripada yang guru yang nyuruh. Itu kan dari siswa sendiri lebih bisa konsekuensi ya. Ya, solusi yang bagus Pak Arif, ya, nanti bisa diaplikasikan ya, itu mengenai apa namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi ya Pak ya. Semoga saya bisa menjadi solusi Pak Arif. Iya, bisa sih Pak. Ini coba saya besok praktekkan lagi ke kelas 12 pas saya ngajar, nanti saya buat keyakinan kelas biar anak-anak nanti bisa memberikan lah ulasan atau tentang apa saja yang mau disetujui di dalam kelas itu. Insya Allah itu pasti anak-anak bisa berubah Pak Arif, karena tadi seperti jenengan sampaikan itu kan dari anak sendiri. Dari anak sendiri itu kan. Kelas nanti kan jenengan sudah bisa mengemas sendiri. Bisa nanti Pak. Terus kira-kira selain hal itu yang masih membuat mengganjal itu apa Pak Arif? Terkait dengan kelas 12 yang tadi jenengan keluhkan ya? Kira-kira ada? Kebetulan saya ngajarnya di sini kan tentang agama ya Pak ya. Jadi anak-anak ini kurang terlalu meminati lah pelajaran yang saya sampaikan. Padahal yang saya sampaikan ini juga sudah jelas seperti yang ada di dalam buku-buku. Jadi anak-anak itu kurang terlalu memperhatikan, jadi lebih sibuk sendiri daripada apa yang sudah saya jelaskan. Tadi menurut Pak Arif, anak-anak kurang tertarik dengan pelajarannya Pak Arif. Nah, kalau bisa Pak Arif kemukakan, dan kalau Pak Arif mengetahui, kira-kira anak itu tidak tertariknya karena apa ya Pak? Apa mungkin mengajar saya yang terlalu monoton ya Pak ya? Hanya sekedar menjelaskan.
Karena saya mau buat diskusi itu khawatir kalau nggak jalan, Pak. Diterangkan saja sudah tidak mendengarkan, apalagi kan diskusi. Sehingga mereka mungkin tidak tertarik dengan model yang seperti ini ya, Pak ya. Nah, kalau jenengan lihat anak-anak itu kira-kira dari aktivitas mereka selama ini, kemudian ketika mereka di kelas, di luar kelas, dan mesti sudah pernah mengamati anak itu peminatannya cenderung ke arah yang bagaimana, Pak Arif? Kalau anak-anak sih saya lihat, ini pas ngajar itu lebih cenderung ke gini, Pak. Main game kalau saya. Jadi kalau main game itu lebih anak-anak tuh fokus, malah lebih senang gitu loh. Sama nonton film atau video-video itu anak-anak lebih tertarik. Gitu. Bagaimana menurut pendapat Pak Arif ketika materi yang akan Pak Arif sampaikan itu disesuaikan dengan minat murid Pak Arif? Bagaimana pendapat Pak Arif? Materi yang saya sampaikan, oh ya itu ada Pak tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Kalau misal saya ambilkan dari video gimana ya? Jenengan kebetulan ngajar Coba, itu. ya, saya ada videonya. Coba nanti jangan iya. cek dulu. Atau tidak ini. Ini tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini sudah saya ada video. Materi kelas 12 ini ya. Kelas 12. Iya. Ya. Materi pelajaran akidah jenengan ya. Akidah apa? Volumenya kurang keras mungkin. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Majelis Hak Islam. Selama beribu-ribu tahun lamanya manusia telah hidup sebelumnya. Zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Ini mungkin kaitannya dengan ini ya, iman terhadap hari akhir ya. Ya, ini pada hari akhir. Saya dulu pernah pelajaran SMA kelas 3 kayak ini. Setiap umat Islam Termasuk salah satu rukun iman juga nih. kiamat tersebut karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisab amal perbuatannya. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau yaumul akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amal perbuatannya. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Namun sebelum lanjut, mari bersama Tabasyia dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi.
Nah, tapi ya beberapa video yang mau saya sampaikan ke kelas 12. Ya, kalau saya jadi siswa tertarik Pak nonton videonya, tapi kan mungkin ini menurut jenengan dari sisi pembelajarannya bagaimana itu nanti Pak? Apa cuma nonton video tok atau gimana nanti? Ya. Rencana jenengan? Rencana saya mau saya lihatkan video, kemudian Iya. nanti akan saya buat kelompok. Gitu. Nah, terus nanti saya suruh diskusi, mencatat apa saja sih tanda-tandanya, tanda-tanda besar hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian kita presentasikan, kita diskusikan bersama. Tadi anak yang menganalisis tadi Iya, ya, anak yang analisis videonya. menganalisis dari video saya tampilkan dulu. Ada tanda-tanda hari kiamat, kemudian mereka diskusi gitu, Iya, kemudian maju satu-satu atau perwakilan kelompok gitu maksudnya ya. ya. Jadi Jadi kita buat kelompok, kita diskusikan bersama. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. mungkin kalau mereka punya kreasi lebih ini, jenengan bisa ini ya, bisa blow up gitu mungkin ya. Kalau Ya, ada kalau bisa kadang ada anak-anak anak-anak yang kreatif ya, tapi kan lebih bisa digali lagi. itu menarik sekali Pak Arif kalau untuk solusi ini. Jadi kalau ini menurut saya itu bagus sekali untuk anak kelas 12 yang istilahnya kalau jenengan tadi sampaikan jenengan mengeluh rame gitu ya. Iya. Tapi ini menurut jenengan ini sudah bisa jadi solusi ya Pak Arif ya? Ya. Coba dulu Pak nanti kan gitu. Kalau saya sudah kayaknya ini bisa jenengan aplikasikan untuk mereka agar lebih tertarik, apalagi tadi jenengan sampaikan anak minatnya Di video ya. video pembelajaran. Jadi nanti saya sesuaikan dulu dengan RPP yang ada ya Pak. Berarti kalau sudah saya sampaikan rencana aksi jenengan untuk mengatasi keramaian atau siswa kelas 12 yang tidak memperhatikan gurunya tadi. Iya. Berarti rencana Ya, kedepan pertama itu. kita buat tentang keyakinan kelas tadi ya. Ya. Kita terapkan dulu. Betul. Jadi kita terapkan dulu mengenai usulan dari anak-anak. Nanti kita buat kesepakatan dulu. Setelah itu untuk penyampaian materinya coba kita putarkan lewat video. Iya. Jadi ya sesuatu yang mungkin ini diminati oleh anak kan, biar nggak bosen cenderung cuma ceramah, cuma ngajar saja dari guru ke siswa. Jadi sekarang balik siswanya yang aktif. Gitu. Ya. Bagus. Nah, itu tadi rencana aksi panjenengan ya, sudah seperti itu, bagus sekali. Saya juga sangat menginspirasi saya Pak Arif. Jadi mudah-mudahan nanti saya juga bisa tiru dengan yang sudah bagus sekali dan menerapkan ide dalam mengkreasi kegiatan pembelajaran yang sudah jenengan rencanakan. Nah, untuk selanjutnya komitmen panjenengan sebagai bentuk tanggung jawab jenengan untuk bagaimana nanti bisa mengaplikasikan kegiatan ini, kegiatan belajar yang sudah jenengan desain ini ya, biar nanti bisa terlaksana dengan baik. Itu kira-kira sudah punya gambaran bagaimana Pak Arif bentuk yang sudah ingin jenengan lakukan ke depannya. Kalau soal nanti pertama-tama saya sesuaikan dulu RPP dapat RPP yang boleh sesuaikan dengan materi ini sudah ada tadi. Oh iya, harus buat RPP Ya, ya. RPP kan beda lagi Oh, nanti. iya. Berarti kan desainnya harus disesuaikan gitu maksudnya. Siapkan desainnya dulu. Kemudian nanti kebetulan saya hari Kamis jam ke-4 itu ngajar kelas 3 Pak. Kalau bisa ngajar dengan kosong, nanti bisa coba cek atau bisa lihat saya, nanti bisa kasih masukan dan saran Pak, untuk mulai saya terapkan ini sudah cocok belum seperti itu. Jangan juga bisa lihat reaksi siswa itu seperti apa. Gitu. Udah masuk kelas jenengan ini. Iya, apa Pak? Hari Jumat jam berapa? Jam berapa? Hari Jumat itu jam ke-4. Jam 4. Oh iya, nanti kalau saya juga nanti tanya aja Pak Zubir Pak. Iya. Jadi kalau misalkan saya hari Jumat, mungkin hari Seninnya apa Iya. jadi pas ngajar nanti saya bisa diinformasikan. Insya Allah nanti saya berusaha ini memberikan yang terbaik untuk Pak Arif. Iya, minta tolong Pak ceritanya.
biar anak lebih berminat dan sekolah kita bisa lebih maju, anak-anak senang berminat belajar, yang penting ini Pak, efeknya juga ke sekolah kita jadi lebih baik. Iya, pastinya itu Pak yang mau diinginkan kita. Juga tugas semua guru ya. Juga semua guru biar anak-anak semangat buat belajar. Jadi ya mohon maaf nanti kalau apa namanya masukannya mungkin saya juga kurang ini ketika ini saya sampaikan dulu nih, mohon maaf nih kalau jaringan Pak Surun masuk ternyata saya kurang sesuai dengan yang jenengan ini, mohon maaf, tadi berusaha untuk saya Jadi maksimalkan saling ya, saling saya mengingatkan, bisa. saling bantu Mas. Nanti juga ke depan saya juga minta tolong Pak Arif juga kalau pas saya ngajar, Iya. ini bisa memberikan masukan ke saya ke depan nih. Barangkali nanti saya untuk bantu Pak Arif sama untuk jadi komitmen jenengan untuk mengawal ini tanggung jawabnya adalah yang pertama ini Penyusunan LPP dulu kan. LPP. Terus yang kedua Minta saran dan masukan tadi. mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan sukses, anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran jaringan dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi saya untuk bisa belajar dari diskusi kita kali ini. Iya. Diskusi ngobrol-ngobrol Ngobrol santai Pak. supaya nanti bisa apa namanya saya juga bisa belajar, saya juga belajar dan saya bisa apa namanya, ini kan juga saya kan tadi saya sampaikan saya kan mengajar kelas 11, Iya. jarang ketemu kelas 12 ya. Siapa tahu besok kelas angkatan selanjutnya kelas 12 mungkin atmosfernya kan berbeda Pak. Nah ini sketches tentang pembelajaran saya untuk mempersiapkan diri seperti itu. Betul kalau ini Iya. buat teman-teman sama boleh kira-kira yang gagal. Pun di kuliah nomor. Ya itu aja Pak. Gini. Agak pusing itu tadi masalah ya kelas 12 ini dari. Kira-kira habis diskusi ini sudah tahu vlog Pak. Ya ada gambaran lah Pak untuk kedepannya gimana, lebih enak lah. Betul, kalau dia saya tinggal. Ini monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.